Pak Mahfud, yang saat ini jadi polemik adalah nama Pak Harto yang tidak dimasukkan dalam Kepres. Tapi nama Soekarno-Hatta yang diasingkan pada tahun 1949 malah dimasukkan. Ya, ini Kepres, bukan buku sejarah ya. Kepres itu yang menyebut pengambil idenya Sultan, yang memerintahkan Panglima. Kemudian yang diminta persetujuan dan menggerakkan Presiden yang waktu itu ada di Bangka Belitung, di mana Sultan mendatangi untuk bagaimana mempertahankan kedaulatan ini sesudah Bung Karno diasingkan. Nah, dirancang dari situ, maka munculnya gerakan 1 Maret itu. Nah karena ini Kepres bukan buku sejarah, jadi ya sama dengan proklamasi itu yang berjuang kan ratusan orang, tetapi kenapa hanya disebut Soekarno-Hatta kan proklamasi 17 Agustus. Ya sama begitu kalau disebut semua namanya buku sejarah. Nah kalau Anda mau tanya buku sejarah, ini ada sejarah 1 Maret, serangan umum 1 Maret ini yang menjadi dasar ditetapkannya 1 Maret sebagai hari kedaulatan ini. Ini sudah diseminarkan di UGM, di Pemda DIY, Pemda seluruh Indonesia, Pusat Sejarah Pendidikan Kemdikbud. Ini seminar di sini sudah menyebut sejarah, ini buku sejarah. Tidak kurang dari 35 kali Soeharto disebut di buku ini perannya. Tapi masa mau ditulis? Kalau sejarah kan ditulis jam sekian berbelok, lalu pesawat lewat di atasnya, dia bersembunyi di bawah ini. Bung Hatta mau rapat tidak jadi datang ke kabinet karena di atasnya tiba-tiba ada pesawat Belanda. Kan itu sejarah. Nah kalau di buku itu ada semua. Tapi kalau di dalam Kepres yang menentukan 1 Maret itu sebagai hari kedaulatan negara, yang tidak menyebut sejarahnya, menyebut tanggalnya sebagai peristiwa dan siapa pencetus idenya yang pertama. Jadi kalau mau disebut semua yang setara dengan Pak Harto tindakannya, ada Kolonel Sudarto, ada Nasution, ada Kawilaran, ya, dan macam-macam. Di situ Simatupang ada juga, Sunarto, Sudarto dan sebagainya, Bahrum, semua banyak. Kalau mau disebut jangan hanya Soeharto, gitu kan? Yang punya peran yang sama pada saat itu, karena Pak Harto itu hanya adalah komandan Werkeres 3 di daerah sekitar Jogja di situ, padahal di daerah lain, bahkan di luar negeri, bahkan di Sumatera Barat, semua berperan untuk mempertahankan NKRI ini, gitu, bahwa kedaulatannya harus dipertahankan. Nah, kita sama sekali tidak menghilangkan peran Soeharto. Di sini besar sekali di dalam buku ini peran Soeharto ditulis. Tapi tentu yang lebih banyak disebut adalah peran Soekarno, Nasution, Soekarno, Sultan Hamengkubuwono IX, Hatta, kemudian Panglima Sudirman, karena ini kan serangan gerilya. Pidato Soeharto pun dikutip di situ, bahwa saya memerintahkan dengan kode janur kuning dan ini sifatnya rahasia, itu ada di sini di buku, di dalam sejarah. Tapi masa sejarah mau ditulis di Kepres, jadi Kepres itu aturan yang sifatnya personal, base kicking gitu. Kalau ditulis sejarah kan bisa ratusan lembar, padahal Kepres cuma 1 lembar atau 2 lembar kan. Masa mau ditulis semua, gitu loh pertimbangannya. Tapi sejarahnya jangan khawatir ya, siapapun yang ingin tahu sejarahnya ini, pengakuan pemerintah ini, ada bukunya ini. Nanti mau saya upload, silakan di kantor saya atau di kantor Pemda atau di Kemendagri, nanti kita upload lah, dibaca berapa kali Soeharto dan perannya disebut di situ. Gitu. Ya, Pak Mahfud, begini, serangan umum itu kan ada sebuah pemikiran bahwa serangan umum itu merupakan cara untuk berunding. Dan kemudian akhirnya adalah tadi juga Pak Mahfud bilang ada KMB. Nah KMB ini kan kalau nggak salah tanggal 27 Desember 1949. Kenapa tidak tanggal itu saja yang ditetapkan sebagai hari kedaulatan Pak Mahfud? Karena disitulah terjadi perundingan Pak Mahfud. Ya begini, itu soal pilihan ya, soal pilihan. Kebetulan yang pada waktu itu kan ketika Bung Karno, Bung Hatta diasingkan oleh Belanda, itu di dunia internasional propagandanya Indonesia sudah bubar gitu. Indonesia sudah tidak ada. Sehingga lalu muncul, kalau gitu tunjukkan bahwa kita ada. Muncul serangan 1 Maret itu yang dipimpin oleh Sultan, Panglima Sudirman, kemudian di daerah Jogja itu Pak Harto gitu. Itu sebabnya lalu ini tanda bahwa kedaulatan kita masih ada. Kita kan tinggal pilih. Ada perjanjian meja bundar yang di Den Haag yang dipimpin oleh Bung Hatta, itu bisa juga.
Tapi ini kebetulan ya yang menginternasional pada saat itu yang lebih dulu dari KMB itu kan ada serangan umum 1 Maret lebih dulu. Dan kebetulan ini Sri Sultan Hamengkubuwono X, gubernur yang sekarang ini berkirim surat itu tanggal 31 Oktober 2018. Jadi jauh sebelum saya jadi menteri ini. Terus oleh Menseknek diminta Menteri Dalam Negeri hati-hati mempelajari ini. Dibuatlah seminar-seminar sampai 3 tahun itu. Ahli sejarah bicara semuanya di sini. Dan di sini saksi-saksi yang masih hidup, saksi yang punya catatan, semua keturunannya seperti Batara Hutagalung cuma catatan, dipanggil dia suruh bicara gitu. Ada dicatat di sini semua. Sampai pada akhirnya layak 1 Maret itu sebagai hari penegakan kedaulatan gitu. Pak Mahfud, apakah ada motif politik Pak di balik penetapan hari penegakan kedaulatan negara yang baru tahun ini digaungkan? Kenapa tidak tahun-tahun sebelumnya sudah bersuara seperti ini Pak Mahfud? Ya, tahun sebelumnya sudah bersuara, itu tuh 2018 kan. Jadi pikirannya itu pada waktu itu yang saya jajaki secara lisan. Kenapa sih ngajukan gini? Gini, karena sejak tahun 2016 itu ada pembelahan bangsa ini. Karena pilgub dan sebagainya, lalu bangsa ini seperti akan pecah. Padahal kita dulu mempertahankan kedaulatan itu luar biasa beratnya. Mari kita ingat nih. Kita dulu pernah bersatu dan pernah mempertahankan sesudah 17 Agustus, 1 Maret kita nyerang kan gitu. Nah, itu salah satu idenya. Kalau mau dikatakan politik, ya dong politik dalam arti kenegaraan. Kan politik itu macam-macam kan. Politik itu bisa arti policy, bisa berarti polis, negara, kan gitu. Bisa berarti kebijakan dan macam-macam. Ini betul. Ini namanya keputusan presiden itu ya keputusan politik. Semua keputusan presiden itu keputusan politik kan, keputusan kekuasaan. Politik itu artinya kekuasaan, salah satunya. Politik gitu. Berarti Pak Mahfud sedikit saja, berarti tidak ada maksud untuk membelokkan sejarah, menulis ulang sejarah karena kesannya mengkerdilkan nama Soeharto. Kan sebagian pihak menganggap mengkerdilkan nama Soeharto yang mungkin kala itu sebagai inisiator, sebagai komandan. Nggak ada, karena ini kepres. Bukan sejarah, kalau sejarahnya malah diperkuat nih posisi Pak Harto, jelas di sini peran dia apa, pidato-pidatonya ditulis, tapi juga peran Bung Karno, peran Sultan, peran Sudirman yang pada waktu dulu itu agak tergelam di kasus ini karena ada film Janur Kuning dan sebagainya. Sekarang diungkap semua faktanya tanpa menghilangkan peran Pak Harto. Disebut kurang dari 35 kali. Dari buku ini saya baru lihat separuh halaman ya, dari 120 halaman itu saya lihat sampai halaman 56 saja itu sudah 35 kali. Misalnya yang seperti itu. Jadi tidak ada sama sekali menghilangkan peran Pak Harto. Di sini bukan buku sejarah. Sekali lagi, Kepres ini bukan buku sejarah tapi pengambilan satu titik kejadian di dalam sejarah. Buku sejarahnya lengkap memberi kredit terhadap Pak Harto dan yang lain-lain yang juga punya peran yang besar. Gitu. Baik. Terima kasih Menko Polhukam Bapak Pranowo MD atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang.